Sebuah bangsa bisa punah karena krisis pangan. Ini yang terjadi pada bangsa Maya di benua Amerika. Peradaban tinggi Maya hilang karena perang. Perang terjadi karena krisis pangan melanda seluruh negeri. Kekeringan dan paceklik penyebabnya. Kita tidak ingin ini terjadi di Indonesia. Oleh karena itulah, program ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo sejak masih menjadi Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo itu adalah tepat. Karena ketahanan pangan adalah salah satu bagian dalam sistem pertahanan semesta. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap nasi bisa menjadi risiko ketahanan pangan. Diperlukan diversifikasi makanan pokok orang Indonesia. Singkong dan makanan turunannya bisa menjadi solusi itu. Meskipun bukan asli Indonesia, singkong sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam budaya pangan bangsa Nusantara. Sayangnya, tata kelola singkong di Indonesia belum maksimal, hingga potensinya sebagai elemen ketahanan pangan juga belum dimaksimalkan. Padahal dari berbagai sisi, budidaya singkong termasuk yang paling murah, mudah, dan berimbas besar untuk ketahanan pangan. Mari berkenalan dengan Slamet Riyadi atau Pak Mehmet, praktisi singkong sambung selama lebih dari 15 tahun. Pak Mehmet adalah narasumber banyak petani singkong, peneliti pangan dan pertanian, bahkan kementerian. Pak Mehmet punya solusi ketahanan pangan melalui budidaya singkong sambung yang dicampur dengan singkong biasa. Budidaya cerdas yang tidak hanya memaksimalkan lahan, juga waktu panen, jaminan suplai singkong untuk industri, harga yang kompetitif untuk industri, dan meningkatkan pendapatan petani. Bagaimana solusinya singkong sambung untuk ketahanan pangan? Yuk simak penjelasan Pak Mehmet berikut ini. Permasalahan ketahanan pangan ini sudah saya geluti sekitar lebih dari 15 tahun lah gitu loh Pak ya. Alhamdulillah pada pemerintahan Bapak Prabowo ini rupanya masalah ketahanan pangan ini perlu digarisbawahi gitu loh. Kalau kata orang Jawa on the driven lah gitu loh ya, gitu loh ya. Yang saya geluti masalah ketahanan pangan ini adalah di bidang masalah tidak banyak-banyak saya hanya mungkin di singkong aja Pak gitu loh. Saya di singkong, ketela pohon atau kasava lah gitu loh. Karena kasava ini adalah tanaman yang tanaman umumnya yang strategis lah Pak ya. Karena dia bisa dibuat untuk pangan, untuk kebutuhan pangan, untuk kebutuhan industri dan energi. Energi itu bioetanol ya Pak ya gitu loh ya. Cuman permasalahannya sekarang pada saat ini adalah penanaman budidaya kasava ini hanya menganut penanaman secara tradisional ya. Ditanam pada saat musim hujan. Musim hujan di Indonesia seperti kita ketahui cuma 4 bulan. Karena ditanam pada waktu musim hujan, ini nanti akan berakibat panennya selama 4 bulan. Panennya penanaman 4 bulan, jadi panennya pun akan terjadi 4 bulan berikutnya gitu loh. Jadi setelah umur 10 bulan, umur 11 bulan, 12 bulan, 13 bulan, nah itu berikutnya setelah sampai 14 bulan lah gitu. Bulan ke-14 itu baru habis. Nah, jadi panen raya ini akan terjadi Pak. Ya, akan terjadi selama 4-5 bulan. Setelah itu tidak ada lagi singkong. Sulit didapat. Ketika terjadi panen raya, ini harga singkong akan jatuh. Di beberapa tempat ya sampai harga 450 per kilogram, Pak. Kasihan sekali gitu loh. Karena produksinya melimpah. Di lain pihak, selama nanti terjadi kekosongan selama lebih kurang ya 8 bulan lah. 8 sampai 9 bulan kosong. Singkong tidak ada. Ataupun kadang sedikit. Kalau singkong itu sedikit, berarti nanti harga akan naik. Di sini yang akan dirugikan adalah industri-industri kecil. Terus penjual-penjual makanan tradisional juga akan menaikkan harga karena beli bahan bakunya itu sudah tinggi Pak gitu. Nah, jadi permasalahan singkong di Indonesia pada umumnya adalah karena terjadinya panen raya. Nah, ini yang perlu kita siasati. Bagaimana supaya tidak terjadi panen raya digantikan dengan panen sepanjang tahun. Produksinya stabil jadinya harusnya gitu loh. Misalnya per bulan 5.000 ton ya 5.000 ton gitu loh Pak. Nah, ini yang harus kita siasati gitu loh Pak ya. Jadi kalau selama ini terjadi hanya tanaman serentak pada musim hujan terus panennya juga nanti 10 bulan berikutnya sampai bulan ke-14, bulan ke-15. Nah, itu harga seperti saya katakan tadi anjlok Pak ya.
ini banyak terjadi di Lampung seperti ini. Di Lampung itu ya sampai ngantri sekarang itu ratusan truk di suatu pabrik ya, memang banyak. Ini saya tidak berharap ke depannya tidak terjadi seperti itu untuk singkong ya. Nah, bagaimana singkong itu untuk mengatasi singkong ini, bagaimana caranya supaya kita bisa panen sepanjang tahun, Pak. Ada kestabilan supply dan ada kestabilan harga. Karena terjadi panen setiap sepanjang hari, sepanjang tahun, itu pasokan ke pabrik akan enak gitu, akan langsung akan terus menerus continue gitu. Dan industri kecil pun akan berkembang karena ada kestabilan supply dari petani-petani budidaya singkong gitu loh. Nah, ini yang harus kita siasati, bagaimana caranya supaya budidaya singkong ini terjadi panen sepanjang tahun. Jadi begini, Pak. Pertama, singkong biasa itu umurnya 12 bulan maksimal dan baru akan bisa dipanen nanti mulai 10 bulan. Kalau dipanen di bawah 10 bulan, 5-6 bulan dipanen, nanti itu kadar patinya akan rendah, Pak, akan jatuh, Pak, harganya. Kalau 6 bulan saya kira sekitar kadar pati itu akan ada di sekitar antara 17 lah, 15-17% kadar patinya itu. Nah, mulailah kita di 10 bulan dipanen untuk singkong biasa ini. Itu kira-kira sekitar bangsa sudah mulai di atas 20, Pak, gitu loh. Ya. Dan yang bagus itu kira-kira bagaimana supaya kita mendapatkan kadar pati dari singkong itu sekitar 30% lebih gitu. Jadi kalau kata orang di desa itu satu dapat 3,3 kintal, satu dapat 3,5 kintal gitu loh, Pak. Jadi 1 ton itu dapat tapiokanya, dalam hal ini orang kampung banyak tapiokanya itu adalah dapat antara 3 sampai 3,5 ton tergantung kadar pati. Makanya permasalahan kadar pati ini sangat buat industri itu sangat penting, Pak. Jadi permasalahannya, Pak, Bapak-Bapak sekalian, pabrik itu akan ngomongnya saya tidak beli singkong, saya beli singkong yang kadar patinya tinggi. Kapan itu bisa dapat itu? Ya kira-kira setelah umurnya 10 bulan ke atas. Kalau yang 6 bulan itu untuk keripik, Pak, gitu loh, Pak. Nah, ini yang saya tahu gitu loh. Tapi kalau dengan singkong biasa ini kan cuman panennya nanti ada 4 bulan, 5 bulan lah gitu. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi 8 bulan berikutnya? Nah, ini permasalahan. Agar panen ini terjadi sepanjang tahun, ya. Panen singkong biasa dengan itu terjadi 4-5 bulan, singkong sambungnya nanti akan singkong biasanya, maksudnya singkong 8 bulan berikutnya kosong. Nah, kekosongan ini kita harus disiasati. Nah, teknologi yang akan kita anut adalah teknologi singkong sambung. Singkong sambung ini bisa dipanen mulai sekitar umur mulai 15 bulan, 16 bulan. Ya. 15 bulan kita panen, ya. Kita panen dimulai di umur ke-16, bulan ke-16. Jadi begitu singkong biasa habis, singkong sambung mulai dipanen, mulai masuk panennya. Singkong sambung ini bisa berumur sampai 36 bulan. Tetapi mungkin sekitar 24 bulan aja sudah habis singkong sambung ini. Ya. Terserap. Nah, ketika umur bulan ke-24 sudah singkong sambungnya mulai habis, ini singkong biasanya yang tahap berikutnya ini sudah mulai panen lagi. Begitu, Pak, seterusnya. Kemungkinan ada overlapping antara singkong sambungnya masih ada, singkong biasanya sudah habis sudah mulai panen lagi, bukan habis, sorry. Sudah mulai panen lagi gitu loh, Pak. Jadi nggak apa-apa. Karena singkong sambung itu bisa berumur lebih gitu loh. Kelebihan dari singkong sambung ini pertama produksinya juga tinggi, Pak, gitu loh. Itu kalau kami bicarakan di sini, itu pengalaman saya umur 16 bulan, ya, umur 16 bulan nih, Pak, 15-16 bulan itu per pohon itu bisa 75 kilo, Pak, ya, 75 kilo. Bayangin kalau katakan satu hektar itu 2.250 pohon, bisa dibayangin, Pak, hampir 200 ton, 175-an lah gitu ton gitu loh. Itu sangat luar biasa, Pak, ya. Dengan demikian maka
walaupun agak tinggi biayanya, tapi juga produksinya tinggi, Pak, gitu loh ya. Keuntungan lain daripada penanaman singkong sambung itu adalah pabrik tidak usah menyediakan gudang, ya. Beda, Pak, ya. Kalau ke pabrik punya gudang, ya taruh di gudang, itu akan terjadi penyusutan. Tetapi kalau dengan singkong sambung ini, makin hari produksinya makin naik, makin tinggi, ya. Jadi tidak perlu gudang, tetapi terjadinya bukan penyusutan, tapi dia akan lebih naik lagi produksinya. Itu antara lain keuntungannya. Itu satu, ya Pak. Jadi dengan demikian saya menyarankan kepada pemerintah supaya mulai sekarang cobalah gitu loh. Kita mulai pilot project untuk singkong sambung dan singkong biasa di mix, Pak, gitu loh. Nah, supaya antara kebutuhan itu bisa terjadi panen yang mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh industri maupun oleh masyarakat atau industri besar atau kecil, itu kita akan hitung, ya. Untuk selama suplai 45 bulan ini itu berapa banyak. Nah, gitu. Nah, katakan taruhlah misalnya yang tadinya singkong biasa ditanam secara serentak 100%, nah sekarang hanya tinggal 30% saja. 30% itu cukup memenuhi kebutuhan permintaan pasar sekitar misalnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar, gitu, baik. Itu. Nah, selanjutnya yang 70% lagi kita alokasikan untuk penanaman singkong sambung. Jadi ke depan setelah panen singkong biasa itu habis, di sini nanti singkong sambung yang akan dipanen umur 16 bulan sampai 24 dan sampai mungkin kalau perlu 30 bulan tidak masalah singkong. Produksinya akan terus meningkat, itu loh ya. Sampai kira-kira umur 3 tahun lah, Pak. Kami pernah makan kira-kira singkong yang umurnya 4 tahun, Pak, gitu loh. Saya coba kayak apa sih rasanya gitu, tapi tidak banyak, cuma 1-2 pohon lah gitu loh. Saya tanam. Ternyata masih lumayan juga, kadar patinya juga tinggi juga gitu loh, Pak. Kadar pati yang diharapkan itu dari singkong biasa maupun singkong sambung itu adalah sekitar bangsa 35% lah, Pak, ya. Jadi 1,3 lebih lah, 1,4 1,3 lah itu. 1 ton itu dapat 3,5 kintal lah rata-rata gitu, Pak, ya. Ini yang diharapkan, Pak, gitu. Nah, jadi sekarang seperti kondisi sekarang nih, ya. Sekarang contoh di Lampung sekarang, ya. Itu ketika panen raya harganya sekitar 400 perak ke 500 perak, itu pabrik-pabrik besar itu itu membeli dari situ selama lebih kurang 4-5 bulan. Begitu juga industri yang kecil, ya, ikut ya panen. Nah, ketika panen raya itu sudah mulai berlalu, nah ini permasalahan. Perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai yang berbasiskan bahan baku singkong itu mulai membuka impor. Dari mana misalnya? Dari Thailand lah, dari Vietnam lah. Nah, ini. Sedangkan industri kecil tidak bisa. Tidak ngerti lah masalah import kayak gitu. Yang bisa itu masalah-masalah yang bisa import itu hanyalah industri besar, Pak. Makanya dalam hal ini industri besar tetap mendapatkan harga yang murah. Baik ketika itu yang diproduksi oleh dalam negeri maupun di luar negeri, Pak, gitu loh. Dari Thailand, dari segala macam. Nah, ini permasalahan. Sedangkan industri kecil akan menutup usahanya sementara atau mengurangi produksinya. Itu karena tidak kuat lagi. Ketika singkong itu di dalam negeri sudah kosong, panen raya sudah berlalu, itu harganya bisa mencapai di kebun itu bisa sampai 3.000, 4.000, Pak. Mana kuat industri kecil bersaing seperti itu. Makanya industri kecil sulit berkembangnya. Sedangkan industri besar, karena dia bisa membuka impor, akan berkembang pesat. Saya tahu lah teman-teman di Lampung itu, kenal saya. Makanya solusi untuk kedepannya, tolong, Pak, untuk ketahanan pangan ini dikembangkanlah
singkong sambung dengan singkong biasa di mix. Itu semuanya dapat dihitung. Misalnya keperluan industri besar, misalnya 200 ton per hari. Nah, panen dari singkong biasa ini akan dihitung beberapa hektar misalnya. Oh, per hari kamu harus nanam 2 hektar. Kalau misalnya satu hari dia panennya dapatnya 100 ton perkiraannya gitu loh. Jadi kalau keperluan 200 ton, jadi satu hari suatu daerah mesti itu panen 2 hektar. Nah, gitu Pak. Ya, berikutnya gitu. Sampai 2 hektar kali misalnya selama 4 bulan, ya. Kali berarti 2 kali 4 kali 30. Nah, itu aja di situ. Dapatlah hektarnya itu nanti kayak gitu Pak. Selanjutnya setelah singkong sambung ini, singkong biasa ini habis pada bulan ke-15, bulan ke-15 atau bulan ke-16, itu yang akan dipanen itu singkong sambung Pak, ya. Singkong sambung ini produksinya lebih tinggi lagi. Singkong sambung ini bisa di atas 150 ton. Saya hanya ingin mengatakan cuman ya 100 ton aja udah untungnya udah bagus kok Pak gitu loh. Tapi semua juga harus dilaksanakan dengan intensif gitu loh Pak. Kami siap memberikan supervisi untuk singkong biasa maupun untuk sambung. Kami di sini bersama teman-teman dari Universitas Pasundan dan dengan Paguyuban Pasundan di Jawa Barat, kita sudah mulai akan mencoba di daerah Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Jambang Kulon. Kita sudah ada nyiapin suatu bangunan untuk produksi kecil lah ya Pak, untuk percobaan-percobaan lah gitu loh Pak ya. Produksi kecil ya, mungkin kapasitas sekarang yang ada itu mungkin sekitar 20 ton per hari lah gitu. Tapi sesungguhnya bangunan pabrik itu bisa dengan peralatan tambahan yang diperlukan itu bisa menangani sekitar bangsa ya, kalau 40 ton bahan baku sampai 50 ton itu bisa Pak gitu loh Pak ya gitu. Jadi kami dengan teman-teman dari Universitas Pasundan ya, dan dalam hal ini juga didukung oleh Paguyuban Pasundan, kita siap untuk memberikan supervisi dan menjadikan Jambang Kulon itu sebagai pusat training center bagi teman-teman di seluruh Indonesia atau di provinsi manapun yang ingin mencontoh gitu loh Pak ya. Bagaimana sih kira-kira pengelolaan singkong ini agar bisa panen sepanjang tahun, maksudnya gitu. Jadi nanti kami siap untuk memberikan supervisi gitu. Nah, pada saat ini kami sudah ada bangunan pabriknya Pak, dan beberapa mesin-mesin kecil lah ya. Dan insya Allah dalam beberapa waktu yang akan datang ke depan ini kita sudah berusaha memulai produksi. Nah, yang perlu kami bawahi lagi, kita mungkin perlu ada juga campur tangan pemerintah. Pemerintah juga perlu dalam hal ini membuat pilot project Pak ya. Karena petani itu juga tidak mudah untuk mempercayai gitu loh, bahwa dengan teknologi singkong biasa dengan singkong sambung ini dan dilaksanakan dengan penanaman intensif, itu akan menghasilkan membuat panen sepanjang tahun. Itu harus kita berikan contoh dulu. Katakanlah kalau misalnya di daerah Sukabumi itu, Kabupaten Sukabumi itu cukup banyak Pak betulnya. Kalau secara monokultur, katakan ekuivalen monokultur itu bisa sekitar 6.000 hektar ada gitu loh. Ya. Pilot project ini kita bagi-bagilah. Setiap 200 hektar satu mini plant. Setiap 200 hektar mini plant ini akan mendekatkan dari sumber bahan baku kepada mini plant itu. Jadi costnya juga murah. Itu satu hal. Di samping juga nanti itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak Pak gitu loh. Misalnya untuk pengupasan, tenaga kerja untuk penanaman, tenaga kerja untuk pengolahan di mini plant gitu. Nah, dari mini plant ini nanti akan kita ambil hasilnya ya, barang setengah jadi itu menjadikan tepung-tepung mokap yang memenuhi standar kualitas ya.
yang cukup baik lah gitu loh. Dan kami di sini kalau diizinkan itu akan turut juga menjadikan off taker lah untuk barang setengah jadi, ataupun kalau diperlukan kita juga masih bisa memproduksi bahan baku dari masyarakat, petani yang tidak terserap di kelompok-kelompok tani, mini plan yang ada di bawahnya itu yang tidak terserap, dan kami akan ikut bisa membantu Pak. Itu satu hal. Yang kedua juga perlu dipikirkan oleh pemerintah, ini perlu dibikin zonase-zonase Pak. Gini loh Pak, seperti saya ngelihat di Lampung itu seharusnya harus dibikin zonase-zonase Pak. Misalnya perusahaan A perlu berapa? Perlu 200 ton per hari. Nah ini kita bikin zonase, dihitung. Misalnya dia perlu, jadi setelah dihitung-hitung perlu 1.000 hektar. Itu kan, perlu 1.000 hektar. Nah, jadi areal 1.000 hektar ini pada zonase itulah yang dikuasain yang menjadi tanggung jawab untuk penyeratannya oleh perusahaan A ini. Begitu juga perusahaan yang lain, yang B, yang C segala macam. Jadi dibikin zonase, dan tiap-tiap zonase itu harus menjadi tanggung jawab pada yang membawahinya. Misalnya tadi pabrik A itu punya 1.000 hektar. Nah, dia harus mau tidak mau itu harus bisa menyerap yang 1.000 hektar itu. Untuk itulah dibikin mungkin peraturan yang sama umum, mungkin kalau bisa untuk seluruh untuk nasional ya Pak ya. Dan harga juga harus dibikin secara transparan, secara sama gitu loh. Nah, itu satu hal lagi. Satu hal lagi, harga itu harus juga diikuti oleh kadar pati Pak. Jadi kalau kadar patinya rendah, ya tidak bisa lah harganya ikut sama gitu. Jadi petani itu harus belajar disiplin juga. Dia harus misalnya menanam singkong dengan yang bisa yang dipanen itu dengan kadar pati misalnya 25% minimal. Dengan harga sekian. Itu harus Pak. Jangan sekarang dibikin peraturan harga singkong sekarang seperti di sini itu harganya sekian, disamaratakan. Jadi nanti yang umurnya 6 bulan, 5 bulan juga dipanen harganya sama, itu nggak bisa. Karena ini akan menyangkut masalah kadar pati Pak gitu loh ya. Kalau kadar pati di singkong sambung itu karena umurnya tinggi panjang, itu kadar patinya insya Allah itu tinggi Pak gitu loh. Kita bisa memenuhi sekitar 30 atau 35% itu kita bisa memenuhi gitu kadar patinya. Jadi itulah pentingnya Pak, kira-kira penanaman singkong antara singkong, yaitu penanaman singkong sambung dengan singkong biasa yang mempunyai satu umurnya juga standar sampai dengan 10 sampai dengan 12 bulan, satu umurnya bisa 15 bulan mulai dipanen sampai dengan umur 34 bulan. Tapi itu tidak masalah. Kalau habis diangkat 24 bulan tidak masalah. Itu loh Pak ya. Begitu juga nanti pada waktu nanti singkong biasa itu sudah masuk panen yang kedua. Ini singkong sambung ini mungkin sudah mulai turun. Itunya sudah habis katakan gitu loh. Ya, jadi itu diteruskan oleh singkong biasa. Jadi begitu seterusnya Pak gitu loh. Sehingga kita mendapatkan gambaran bahwa di Indonesia ini penanaman singkong bisa panen sepanjang tahun. Caranya begitu. Nanamnya boleh sama-sama. Tanamnya boleh sama-sama selama 4 bulan ya Pak ya. Saya katakan, kita di sini tergantung iklim. Katakan musim hujan sekitar 4-5 bulan. Kita boleh bersama-sama. Dalam 4-5 bulan itu menanam singkong biasa juga ditanam, singkong sambung juga ditanam. Ya gitu, ya boleh Pak, boleh ya. Boleh kita sama-sama. Tetapi nanti yang duluan itu pasti singkong biasa kan Pak ya. Pada bulan pertama, itu bulan ke-10 sudah panen. Dan yang terakhir, 4 bulan berikutnya adalah bulan ke-14 atau bulan ke-15 gitu. Itu Pak gitu loh. Nah, singkong biasanya ini kan juga nanamnya sama-sama. Ini dipanen karena singkong biasa sambung ini
umurnya itu panjang, jadi dia mulai bagus dipanen, itu mulai bisa dipanen itu ketika dia berumur 15 bulan, 16 bulan. Jadi ketika singkong biasa sudah habis, kembali lagi saya katakan, singkong biasa sudah habis, ini singkong sambung mulai berjalan, Pak, selama mungkin 8 bulan atau lebih terjadi. Jadi gitu, Pak. Jadi pertama, jadi yang harus digarisbawahi adalah bagaimana memikirkan menghilangkan sistem panen raya, diganti dengan panen sepanjang tahun, yaitu dengan caranya dengan kombinasi antara singkong biasa dengan singkong sambung, ya. Itu, Pak, ya. Dalam hal ini negara diuntungkan juga, Pak. Karena dalam hal ini juga negara diminta juga jangan terlalu mudah membuka impor gitu, Pak. Ya, membuka ini jangan terlalu mudah gitu. Karena kita masih bisa sebetulnya, terutama di Jawa Barat, banyak lahan-lahan, kata orang Jawa Barat, lahan gamblung lah, Pak, lahan terlantar lah gitu loh. Itu kita bisa kita manfaatkan. Di Jawa ini, kalau sepengetahuan saya, yang paling banyak lahan terlantarnya itu di Jawa Barat, Pak, gitu. Makanya Kang Deddy sebagai gubernur Jawa Barat yang wah hebat lah menurut saya itu. Tolong Kang, ya, itu di tanaman singkong di daerah-daerah yang marginal itu, ya, yang tidak bagus mungkin untuk yang lain-lain, tapi singkong itu tetap bisa tumbuh dengan baik, ya. Mudah-mudahan ini bisa mensejahterakan kepada petani-petani di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang saya berharapkan, karena saya juga sekarang memulainya di Jawa Barat. Tolong kepada Pak Gubernur Jawa Barat supaya bisalah kita membantu kita dengan dinas pertanian provinsinya, dinas kabupatennya, supaya kita cobalah kita bersama-sama untuk membuat percontohan-percontohan. Paling sedikit ada 5 klaster-klaster lah, Pak. Jadi per klaster itu katakan 200 hektar, itu kira-kira kita kalau dimaksudkan 1000 hektar. Atau kalau misalnya di Kabupaten Sukabumi ada, di Kabupaten Cianjur ada, di Kabupaten Garut ada, di Kabupaten Ciamis, di Kabupaten Tasikmalaya ada, atau di Kabupaten Pangandaran ada, silakan aja gitu loh. Kami siap. Ya, kami dengan teman-teman dari Universitas Pasundan, ya, dan Pak Guyuban Jawa Barat, mungkin kita bisalah, kita akan mencoba memfasilitasi untuk menuju kepada kemakmuran masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat gitu loh, Pak, ya. Demikian, kalau ada pertanyaan ataupun Presiden mau meminta keterangan yang lebih lanjut, atau Bapak Menteri Pertanian mau minta keterangan lebih lanjut atas saran saya, masukan yang saya berikan ini, saya siap kapanpun, termasuk saya untuk Pak Gubernur juga kalau misalnya diperlukan untuk memberikan presentasi di depan aparatnya di Jawa Barat, saya siap. Juga untuk Pak Kasat, ya, yang sudah juga mulai menanam tanaman pangan ini di daerah Cimas, ya. Kebetulan Cimas dengan kita dekat, Pak, gitu loh, Pak Maruli dekat, Pak, gitu. Jadi kita bisa bersinergi, Pak Maruli, gitu loh, ya. Bisa bersinergi. Kita juga saling memberikan masukan, informasi, gitu. Apa yang bisa saya bisa berikan masukan, saya akan menunjukkan. Kebetulan kami berada di sana, Pak. Kami ada di Jambang Kulon, Bapak ada di Cimas, itu tetangga kecamatan, Pak Maruli, ya. Mudah-mudahan, Pak, apa yang sudah kita rintis selama belasan tahun ini bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, pada masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Kita mulailah dari Jawa Barat supaya juga produksi supaya juga kosnya murah lah menurut saya, ya, gitu, Pak, ya. Karena Jawa Barat ini bagaimanapun infrastrukturnya sudah lebih bagus dari tempat-tempat lain, Pak. Demikian sekedar ulasan singkat ini dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.